Di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah membuat sejumlah program untuk masyarakat. Dan untuk itu kita mau tanya-tanya langsung sama Pak Menteri Sosial Juliari Batubara lewat video conference. Pak Ari, mau tanya langsung nih Pak. Presiden Jokowi mengalokasikan jaring pengaman sosial alias JPS sebesar 110 triliun dari dana 405 triliun untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Rincian itu seperti apa sih Pak Ari? Ya, yang pertama adalah kita memperluas program-program bansos reguler seperti PKH dengan kartu sembako ya. PKH menjadi 10 juta keluarga, kartu sembako 20 juta keluarga. Ini sebenarnya program yang reguler ya. Tapi kita ingin memastikan bahwa keluarga-keluarga miskin ini pada saat normal saja mereka miskin, apalagi pada saat wabah COVID-19 ini sedang berlangsung. Oleh karena itu tugas kami adalah memastikan bahwa mereka ini juga aman begitu kan. Nah, di luar itu baru program-program tambahan seperti bansos sembako untuk Jabodetabek untuk 1,8 juta keluarga. Kemudian ada bansos tunai untuk 9 juta keluarga selama 3 bulan. Itu yang di bawah Kementerian Sosial. Di luar itu seperti kartu prakerja untuk 5,6 juta jiwa. Kemudian juga ada bansos tunai yang diambil dari dana desa. Kemudian ada juga program-program yang sifatnya non-cash. Yang non-cash itu seperti misalnya diskon listrik 50% untuk yang 450 sampai 900 VA. Kemudian juga ada diskon subsidi bunga untuk kredit perumahan masyarakat penghasilan rendah. Dan pemerintah juga mengalokasikan sebagian untuk cadangan sembako. Apabila nanti kita kan nggak pernah tahu ya COVID-19 ini sampai berapa lama ya, sehingga kita juga harus punya napas panjang begitu ya. Pemerintah punya napas panjang supaya tidak kalau misalnya lebih panjang lagi kita tidak kehabisan napas gitu. Oke Pak, seberapa kuat sih strategi JPS ini mampu menopang kesulitan masyarakat yang memang terdampak corona ini? Ya kalau 100% mampu ya mungkin enggak ya, karena pemerintah juga ada keterbatasannya. Oleh karena itu saya seringkali tuh minta agar Pemda tuh juga gelontorkan bansos-bansos yang lebih masif gitu Panji. Jadi tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat saja. Sehingga kalau pemerintah pusat dibantu dengan Pemdanya juga turunkan bansos-bansos yang lebih masif, saya kira akan lebih kuat begitu loh. Upaya apa sih Pak yang dilakukan dari Kemensos sendiri nih dalam menjaga keberlanjutan jaring pengaman sosial? Penting tuh begini Panji, kita tuh harus bergeraknya agak cepat ya. Oleh karena itu saya juga tidak terlalu berpolemik masalah data, diskusi masalah data. Ini masyarakat perlu cepat, sehingga kita juga harus kita harus juga sadar bahwa 100% tepat sasaran juga tidak mungkin lah, ya kan? Makanya yang paling penting adalah supaya pemerintah bisa bergerak cepat, ya sebagian besar tepat sasaran, dan tentunya kita harapkan juga Pemda juga membantu pengawasan di lapangannya, dan juga tadi yang saya sampaikan Pak bahwa juga mereka menggelontorkan program-program bansos di daerahnya masing-masing. Nah, terkait program ini, daerah-daerah mana saja sih Pak yang memang disasar untuk mendapatkan bantuan JPS ini? Apakah hanya sebatas DKI saja yang sudah menetapkan PSBB? Atau emang ada banyak daerah lain yang mendapatkannya? Enggak, seluruh Indonesia kita akan gelontorkan program bansos ya. Yang untuk bansos sembako kan hanya Jabodetabek. Di luar itu kan ada bansos tunai. Jadi memang kenapa bansos untuk DKI dan Jabodetabek itu bansos sembako adalah karena juga ini kan supaya mereka juga tidak banyak yang mudik begitu. Karena kalau mudik kan penyebarannya semakin meluas, sehingga kita berikan sembako untuk 3 bulan supaya mereka bisa minimal mencukupi kebutuhan dasarnya gitu. Kalau kita ngomongin kuantitas nih Pak, total ada berapa banyak warga di Indonesia ini yang akan menerima bantuan JPS? Dan kira-kira penyaluran ini mekanismenya seperti apa sih Pak biar merata? Ya, untuk bansos sembako itu 1,8 juta itu di Jabodetabek. Kemudian untuk bansos tunai yang dari Kemensos 9 juta. Di luar Kemensos itu ada lagi kartu prakerja 5,6 juta jiwa. Dan rencananya 10 juta keluarga dari dana desa ya. Jadi kalau bicara yang mendapatkan bansos tunai itu mungkin 10 tambah 9 tambah 5,6 berapa? 24 jutaan keluarga loh ya. Kalau kali 4 tuh udah 100 juta mungkin ya. Jadi kemudian plus 1,8 juta
warga di Jabodetabek 1,8 juta keluarga, kalau dikali 4 misalnya itu udah 7 juta lebih ya. Jadi lumayan 100 juta lebih kalau dihitung antara yang dapat bansos tunai maupun sembako. Tapi ini kan tidak sekaligus jalan gitu ya, serentak ya. Tentunya ini akan sebagian dulu yang sudah siap jalan, nanti yang lain menyusul. Karena kan terkait juga administrasinya, mekanisme penyalurannya, pendataannya. Jadi ya masyarakat bersabar lah, yang pasti pemerintah bekerja keras untuk membantu masyarakat di situasi-situasi sulit seperti ini. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal penyaluran nih ya Pak, untuk bantuan fisik seperti sembako dan makanan misalnya, itu kan nggak lepas dari resiko penularan COVID-19 karena ada petugas yang memberikan langsung. Nah, ini tindakan preventifnya seperti apa sih Pak? Ya, mereka harus menggunakan proteksi, masker ya, dan tidak perlu terlalu berkerumun begitu. Saya kira resiko terpapar tetap pasti ada. Ya, tidak mungkin ada yang 100% steril gitu ya, Adi ya. Tapi kita harapkan selalu menggunakan masker, dan mungkin pada saat penyaluran, setelah selesai menyalurkan langsung cuci tangan, dan mungkin membawa seperti hand sanitizer begitu di kendaraan-kendaraan mereka, di mobil, di truk mereka begitu. Bahkan saya dengar-dengar nih Pak, Ibu Menteri pun katanya sampai turun langsung ya Pak? Oh iya, ya sudah turun beberapa kali, termasuk juga di posko kami di Kalibata juga menyalurkan beberapa paket sembako. Ya saya kira kondisi saat ini kita semua kalau bisa ya bergerak lah ya, membantu semaksimal mungkin, karena kita tahu banyak sekali masyarakat yang terdampak karena COVID-19 ini. Oke, pertanyaan terakhir Pak, sampai kapan sih jaring pengaman sosial ini akan diberlakukan? Kalau yang program reguler, program kartu sembako dengan PKH itu sampai akhir tahun ya. Kalau untuk yang program sembako, bansos sembako dan bansos tunai itu sementara kita rencanakan sampai Juni ya, akhir Juni ya, 3 bulan. Oke Pak Ari, terima kasih atas penjelasan program JPS-nya. Semangat terus ya Pak. Nah itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara. Dan kita masih punya banyak informasi menarik lainnya di Pejuang COVID-19. Usai jeda.